Ada pertanyaan lagi. Ya. Kalau sholat makmum masbuk itu sama enggak bacaannya? Bacaan tasyahud. Oh, tasyahudnya. Ya, dengan imam. Gini kan itu sudah ketahuan bahwa itu tasyahud awal atau tasyahud akhir. Itu sama memang. Sebetulnya sama sih untuk bacaan itu. Bacaan tasyahud di waktu tasyahud awal dengan tasyahud akhir sama. Cuman kalau di tasyahud akhir itu kan memang disunahkan apa? Baca doa. Coba doa apa? Seperti apa doa yang apa? Yang biasa dibaca di tahiyat akhir itu. Allahumma fili ma qaddamtu ma akhartu ma ta'alamihi minni anta muqaddim wa anta muakhir la ilaha illa anta. Tahu apa yang doa-doa yang lain bisa. Yang penting doanya itu biasanya yang penting doanya itu tidak lebih panjang daripada bacaan tahiyatnya. Memang sama, mau di tahiyat awal mau di tahiyat akhir sama sebetulnya bacaannya. Cuman kalau dia itu kan sudah memang di tahiyat akhir kan sudah ketahuan posisi duduknya itu ya, posisi duduknya itu. Jadi bisa nambah, kalau nututi bisa nambah doa kepada yang itu sudah semuanya. Dan tidak harus nanti tidak harus selesai. Karena gimana? Jadi anggapan orang-orang kebanyakan itu yang menganggap bahwa bacaan tasyahud awal dan akhir bedanya kalau tasyahud awal Allahumma shalli ala Muhammad, kalau sampai di selawat ya. Iya. Iya, karena memang alat takhfif memang kalau jadi memang di apa? Anggaplah ringan, maksudnya tidak lama, memang dianjurkan memang tidak lama-lama untuk tahiyat awal itu. Jadi bisa diringkas. Jadi minimal tahiyat itu bacaannya at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu minimal itu kan biasanya. Kalau yang apa? Yang sempurna, yang lebih sempurna lah. Itu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Biasa terus asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salawatnya itu biasanya pakai salawat Ibrahimiyah. Melakukan Sayyidina itu ya juga dianjurkan untuk muru'atan lil adab. Jadi kita itu ya untuk ta'adub kita, tambah ta'adubnya kita itu kepada Rasulullah, menambah ta'adubnya kita kepada Rasulullah. Ya. Oke. Mumpung nih masih belum nyampe dulu. Tahu apa? Ya. Ya saya kalau tahu ya mau dijawab. Yang tahu saja. Terus kalau kita sholat, setelah selesai kita ingat atau sadar bahwa kita melewatkan salah satu rukun sholat, gimana? Ya kalau sudah rukun ya sudah, berarti harus nambah satu rakaat gantinya dari rukun itu. Bukan seandainya sujud, bukan pas nambah assalamualaikum pas sujud satu kali. Seandainya apa sujud kok lupa sujud satu kali ya, ingat bahwa sujudnya satu kali. Jadi setelah salam ingat, oh ya Allah, kok sujud saya satu kali tadi. Pas nambah sujud saja. Setelah salam harus sujud, ini ya enggak, nambah satu rakaat ya untuk menambal sujud itu. Ya seperti itu. Jadi ya nambah satu rakaat kalau memang.
Kalau hanya yang sunnah-sunnah tidak. Terus bagaimana jika kita melihat teman kita tidur sedangkan kita tahu bahwa teman kita itu belum sholat? Oh gitu. Ya kan membangunkan apa? Orang tidur yang kita tahu bahwa itu masih belum sholat, dan tidurnya itu memang sebelum masuk waktu ya, sebelum masuk waktu sholat ya. Seandainya dia itu tidur sebelum zuhur ya, dia itu jam-jam berapa ya? Jam-jam setengah 2 lah, atau hampir jam 2 kita tahu bahwa itu belum sholat ya, dan sudah tahu juga bahwa memang tidur sebelum. Bagi kita sunnah untuk apa? Membangunkan, tidak wajib. Tidak wajib. Membangunkannya tidak wajib. Kenapa? Karena orang yang tidur itu tidak punya kewajiban, kan sedang tidur, tidak punya kewajiban untuk sholat. Sedang tidur, karena sedang tidur ya. Sedang tidur. Kan tidak dihitung, maksudnya ya tidak ada tulisan apa-apa kalau sedang tidur itu. Rufi'al qalam. Dan sedang tidur. Nah, tidak punya kewajiban sholat. Ya. Nah, seperti itu. Lah, kalau tidurnya, kalau dia itu berkewajiban sholat, seperti tidurnya memang sudah masuk waktu ya. Tidurnya sudah masuk waktu, berarti sudah setelah azan zuhur tidur. Ya, tidur. Kita tahu bahwa dia itu memang tidurnya setelah azan zuhur, maka wajib bagi kita itu, kita orang yang tidur itu berarti kan wajib kan, punya kewajiban untuk salat zuhur. Maka bagi kita wajib, kalau memang tahu, wajib membangunkan. Karena apa? Karena ya nahi mungkar kan kita kan ya, nahi mungkar ya, amar ma'ruf nahi mungkar ya, amar ma'ruf nahi mungkar, kalau memang seperti itu. Jadi, dan kalau atau dia itu sudah yakin seandainya ya, tapi kalau kita itu itu hukumnya bagi orang yang tidur ya, bagi orang yang tidur. Kalau bagi yang tidur itu yakin bahwa dia itu kalau tidur pasti pasti terlambat lah begitu. Ya tidak boleh seperti itu. Ya tidak boleh tidur. Cuman begini kan, dia itu kan masih statusnya seandainya ngantuk sekali sebelum apa? Sebelum zuhur ngantuk sekali, atau sebelum subuh lah. Sebelum subuh ngantuk sekali memang. Tidak bisa dah. Sudah tidak bisa, ngantuk sekali. Tapi yakin kalau dia tidur sudah. Berarti apa? Kalau tidur ya lambat, berarti sudah 14 langsung. Ketinggalan, paling bangun jam 9 pagi atau kita sudah dia yakin terlambat sudah 14 nanti subuhnya. Nah, maka itu tidak boleh ya. Kalau masih bisa ditahan ya, namanya kalau tidak bisa ditahan gimana, tidak bisa ditahan, dan dia masih belum punya kewajiban sholat ya, boleh-boleh saja. Seperti itu. Jadi kalau hampir zuhur seandainya, makanya kita itu harus hati-hati ya, harus hati-hati untuk baik. Bukan berarti tidak punya kewajiban setelah bangun itu harus langsung ganti ya Bang. Walaupun nanti misalkan tidur sebelum zuhur, tidak dibangunin juga sama temannya, harus dikodok. Iya. Seandainya bangun asar gitu ya. Iya, masuk waktu asar. Lah ya, gini ya, benar itu. Ya, jadi kalau seperti itu kan ada yang dimakfu kan ya. Dimakfu. Kalau tidur seperti itu kan berarti dimakfu terlambatnya itu
dimakfu karena memang masih belum punya kewajiban. Dan itu mengkodoknya itu ala tarakhi. Jadi maksudnya sesempatnya mau dikodok di waktu asar terserah, mau dikodok malamnya setelah isya seandainya terserah, atau keesokan harinya ada apa-apa. Di waktu asar juga? Enggak, tidak harus di waktu asar. Oh, waktu zuhur maksudnya? Iya. Enggak, jadi mengkodok zuhur di waktu asar, di waktu mau, di waktu terserah itu kan. Karena mengkodok tidak punya waktu khusus untuk mengkodok itu. Jadi dan itu kalau yang dimakfu. Kalau yang tidak dimakfu, maka harus harus langsung dia punya kesempatan pertama untuk mengkodok sholatnya itu, maka dia itu wajib mengkodok sholatnya itu, tidak boleh ditunda-tunda. Kalau yang tidak dimakfu, seperti tidur sudah masuk sholat tuh waktu zuhur, tidak boleh itu, wajib di kesempatan pertama wajib. Ya bukan berarti nanti bangun tidur langsung sholat ya. Atau pokoknya di kesempatan pertama, seandainya bangun tidur masih lapar sekali ya makan dulu gitu ya, makan dulu, bukan tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh, pokoknya yang boleh hanya wudhu langsung sholat ya. Tidak sekejam itu ya. Ya, baik. Terus mungkin ada Pernah lihat sholat satu masjid. salah. Terus Yang jemaah perempuannya tidak pakai mukena sholat pada umumnya. nggak pakai mukena, tapi pakai kerudung. Iya, yang pakai kerudung, bawahnya celana. Celana pendek pak. Gimana anak kuliahan itu Celana panjang gitu ya, pakai alas kaki, kaos kaki. kaos kaki. Gimana? Maksudnya sah apa tidak? Ya. Ya kan begini, kalau hukum yang paling dasar itu sah, ya sah. Yang penting nutup aurat, kan kewajibannya nutup aurat. Kalau sudah nutup aurat, apapun itu modelnya terserah. Mau dibungkus plastik, mau pakai celana, mau pakai kayak apa, terserah. Seperti di Mekah itu, kalau haji umroh mana yang ada pakai mukena? Nggak ada. Nggak ada pakai mukena. Di sana kan nggak ada yang bawa mukena, memang sepertinya memang nggak ada yang pakai mukena. Jadi pas seperti di Indonesia pas pakai mukena wujud nggak ada. Dia pakai pakaian biasa, cuman ya ke bawah itu, lembreh ke bawah itu. Ya itu kan mungkin apa ya, tradisi atau apa itu, mau kena itu untuk Indonesia lah ya. Dan ya praktek nanti seperti di Mekah, Madinah tidak ada mukena. Jadi itu cuman ya begini, itu kan kalau sah ya, kalau mau mikir sah, cuma kalau mikir layak tidak ya itu lain lagi kan. Seperti anunya ketat ya, celananya ketat, atau pakai kaosnya ketat gitu ya, kayak kaos panjang gini ya, lengan panjang ya, auratnya bukan intinya, auratnya tutupan sudah, cuman kok ketat gitu ya. Nah itu masalah dosa, masalahnya itu ya bukan masalah apa sah tidaknya. Kan ada itu memang ada salat itu pakaian itu pantas dan tidak gitu kan ya.
Itu aja. Baik. Kalau bagaimana jika kita ingin sholat witir lagi ketika Sholat witir? ya Oh, witir. sepertiga malam? Oh gitu. Oh ya. Kalau bulan puasa kan ya. Ya, sedangkan Bulan puasa kan kalau jamaah sholat tarawih itu kan langsung dengan witirnya gitu ya. ada yang gitu. Ya kan itu masih awal ya, masih isya awal kan. Ya. Jadi di awal. Terus nanti malam sebelum sahur atau setelah sahur masih sholat tahajud kan ya. Ya. Sholat tahajud. Terus dia itu mau sholat witir. Kan sholat witir itu biasanya dibuat untuk mengakhiri sholat sebelum subuh ya, sebelum masuk waktu subuh. Nah, begini kan memang ada hadis memang la witrani fi lailatin ya. Tidak ada sholat witir 2 kali dalam semalam. Maksudnya 2 kali dua gelombang gitu ya. Tapi ada keterangan juga begini. Jadi kalau seperti itu disiasati, seandainya kan orang kalau di desa itu kan sholat witirnya ya pas setelah tarawih, sebelum ya mestinya ya sebelum sholat tahajud ya. Ya. Dan ada kesempatan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud mau sholat witir kan ya sebelum subuh. Ya. Nah, itu begini caranya. Bisa digenapkan dulu. Jadi ini banyak keterangan sebenarnya di kitab-kitab itu. Jadi digenapkan dulu. Jadi witir kan 3 awalnya ya. Ya. 3 atau 1 seandainya. Berarti digenapkan dulu, seret ditambah 1 rakaat. Ya. Ya. Baru itu ditambah apa? 1 lagi atau ya diganjilkan pokoknya ya. Karena witir itu ganjil. Ditambah 2 terus 1 atau ditambah 1 lagi 1. Bukan 1 kalau 1 nanti tambah ya. Itu jadi seperti itu, niat menggenapkan dulu baru diganjilkan. Karena ada pendapat itu tidak harus mu'allah gitu kan. Ada pendapat harus mu'allah. Tapi dengan tadi itu niat di menggenapkan dulu baru diganjilkan. Witirnya itu witir kan ganjil. Ya seperti itu mungkin solusinya. Takut pas enggak mau bukan sholat tahajud seandainya. Sudah sholat witir. Sudah nutup sholat. Ya nutup sholat. Takutnya seperti itu ya. Cuman begini itu kan mungkin dulu ulama-ulama dulu itu menyiasati orang-orang awam kan itu mungkin takut malas lah ya. Takut ya malas untuk setelah sahur itu malas sholat tahajud ya. Sudah berarti ya witir sudah dilaksanakan minimal gitu kan. Ya dah. Baik. Sholat kriteria orang sholat yang khusyuk dalam sholat. Kan ada orang mikirnya kalau dengar cerita orang ulama sholat rumahnya kebakaran, udah dengar itu dibilang khusyuk. Atau gimana kriteria khusyuk dalam sholat? Ya, Rasulullah itu kan sholatnya waktu sholat ada anak kecil nangis, bayi lah nangis kan Rasulullah langsung tanggap tuh, langsung dipercepat bacaan salat. Ya salatnya itu dipercepat kan? Dipercepat. Itu berarti kan masih apa? Masih respon dengan apa? Dengan keadaan. Seandainya ada apa? Ada ular seandainya tak lihat. Repot. Makanya tahmid itu apa? Memejamkan mata di waktu sholat itu makruh ya. Makruh.
karena seperti itu, takut ada apa-apa nanti bahaya yang bahayakan. Seandainya mau sujud merem, menjamkan mata. Di tempat sujudnya ada kalang mangga, apa nih? Scorpio itu apa nih? Kalang mangga. Apa itu? Scorpio. Bukan Scorpio itu yang ada kampen itu. Ya tidak ada hewan serangga yang bisa nyengat atau bisa gigit ya. Apalagi ada ular ya. Gimana itu? Tak ketahuan nanti langsung colong. Ya, itu jadi bahaya juga ya. Kalau khusyuk itu kan berarti kesadaran penuh, konsentrasi penuh. Konsentrasi itu konsentrasi apa yang dibaca, konsentrasi apa yang dilakukan kan ya. Lakukan bahwa itu sedang sholat ya, dan yang dibaca itu ya sebagai apa? Sebagai dialog kita dengan Allah kan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim, kan sedang kita memohon kepada Allah seperti itu kan. Tuh. Makanya ma'atadabburil makna, kalau tahu maknanya ya itu lebih baik ya. Kalau seandainya gimana kalau seperti orang-orang awam tidak tahu maknanya sama sekali ya, tidak tahu maknanya, gimana khusyuknya? Ya sudah, khusyuknya itu dia itu sadar penuh bahwa sedang menghadap Allah gitu ya, sedang sholat menghadap Allah gitu. Seandainya tidak paham gitu. Jadi kelas-kelasnya khusyuknya ya beda, kelas khusyuknya juga beda ya. Kalau bukan pas berarti ya, itu saja ya. Ini sudah nih Pak.